Enggak, sepertinya aku nggak bisa. Oke, Ustazah akan mulai. Silahkan kamera dinyalakan. Oke, sudah ya. Ustazah mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini, yaitu tanggal 8 September 2021, bisa melakukan pembelajaran lagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Ayo kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Ustazah harap pembelajaran hari ini khususnya mulai dari awal sampai dengan akhir bisa berjalan dengan lancar. Nah, pastinya Ustazah juga berharap nanti kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan atau sampaikan dan anak-anak menyimak dengan baik. Oke, nah pastinya sebelum pembelajaran Ustazah pengen tahu kabar kalian terlebih dahulu. Kalian jawabnya harus dengan semangat dan juga pakai gerakan ya anak-anak. Oke, sudah siap? Siap. Oke, sudah siap ya. Wah, ini Mbak Aya sangat semangat ini. Oke, Ustazah langsung saja bertanya kepada kalian. Silakan kalian menjawab dengan penuh semangat. Anak-anak, kelas 6A bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, sih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak semangatnya luar biasa sekali dan lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Ustazah harapkan kalian setiap hari untuk ibadahnya juga semoga selalu istiqomah. Mulai dari kalian juga harus rajin sholat 5 waktunya, kemudian juga harus istiqomah dalam membiasakan sholat duhanya. Coba Ustazah tanya, hari ini siapa yang sudah sholat duha? Wah, Sayur. wah, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak ini hampir semuanya sudah sholat duha. Nah, pastinya Ustazah ingatkan, yang belum istiqomah sholat duhanya, tolong dibiasakan untuk sholat duha setiap hari sebelum kalian memulai aktivitas. Nah, kalau misalkan pagi tidak bisa melakukan sholat duha, nanti setelah pembelajaran belum memasuki waktu duhur, kalian masih bisa untuk melaksanakan sholat duha. Seperti itu ya. Oke, nah kita hari ini akan belajar apa ya? Kan kita hari ini ada mata pelajaran matematika, kemudian juga ada tema 3, subtema 2, dan yang terakhir nanti kalian bersama dengan Ustadz Danang akan belajar PJOK. Coba sekarang Ustadzah tanya, siapa yang sudah membaca rangkuman yang Ustadzah kirimkan? Kita hari ini akan belajar matematika tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Pengurangan desimal. Oke, betul sekali. Kita hari ini untuk matematika akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, pastinya bilangan desimal ini sudah diajarkan ketika kalian sebelum menginjak ke kelas 6 dulu. Kira-kira dulu sudah pernah diajarkan tentang bilangan desimal? Sudah. Di kelas berapa dulu diajarkan bilangan desimal ini? 4. Di kelas 4. Alhamdulillah. Oke. Berarti kan di sini kalian sudah cukup
mengetahui nanti bagaimana penjumlahan dan juga pengurangan bilangan desimal itu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengubah mulai dari pecahan biasa diubah ke desimal, kemudian pecahan campuran diubah ke desimal, atau kebalikannya desimal diubah ke pecahan campuran, kemudian desimal juga diubah ke pecahan biasa. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, sekarang Ustazah tanya, siapa yang belum memahami tentang materi-materi yang sudah Ustazah jelaskan kemarin? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham berarti bisa Ustazah lanjutkan ke materi hari ini? Bisa. Bisa, oke, sip. Berarti ini langsung saja Ustazah bagikan PowerPoint-nya. Nah, nanti ingat ya, kalau misalkan PowerPoint yang Ustazah tampilkan tidak sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan, kalian langsung bilang ke Ustazah. Jadi tidak usah takut, Ustazah malah senang kalau misalkan kalian mengingatkan. Oke, siap anak-anak? Siap. Oke, jadi langsung Ustazah tampilkan. Ingat, setiap pembelajaran kalian harus aktif. Karena kalau kalian itu aktif, itu nanti ada nilai plusnya sendiri. Jadi kalian harus dituntut untuk aktif. Jadi tidak usah malu. Nah, coba dilihat PowerPoint yang Ustazah bagikan ini, yang Ustazah tampilkan ini. Tulisannya apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Oke, betul ya. Oke, betul. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dan juga desimal. Jadi nanti yang pertama kita akan belajar dulu tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan desimal dengan bilangan desimal. Terus yang kedua, nanti kita baru belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Jadi nanti di dalam soal itu ada bilangan desimal yang bertemu dengan desimal, kemudian selanjutnya ada pecahan yang bertemu dengan desimal. Seperti itu. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Di sini Ustazah akan jelaskan dulu cara kalian mengerjakan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Oke, coba disimak baik-baik. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, ketika kalian menggunakan cara penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah, maka tanda koma harus sejajar atau lurus. Jadi kalau di dalam soal itu kan misalkan soal penjumlahan, itu kan ada angka pertama dijumlahkan dengan angka yang kedua. Nah, di sini biar mudah untuk menjumlahkannya, kita itu bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Jadi menggunakan cara bersusun itu lebih mudah untuk kalian mendapatkan hasil atau jawaban dari penjumlahan maupun pengurangan. Nah, maksud dari tanda koma harus sejajar atau lurus bagaimana? Coba, di sini Ustazah punya angka 251,3 ditambah 3,3. Coba kalian amati di penjumlahan bersusun ke bawah ini. Itu kan tanda komanya yang atas dan juga bawah itu lurus. Nah, kemudian jawabannya juga seperti itu. Dia juga lurus dengan soal yang dijumlahkan itu. Coba kita jumlahkan. 3 ditambah 3 itu 6, 1 ditambah 3 itu 4, kemudian 5 diturunkan ke sini, terus 2 juga diturunkan ke sini. Karena di sini kan tidak ada yang dijumlahkan apa, jadi diturunkan ke sini. Nah, tadi kan sudah kita amati bahwa di sini tanda komanya harus sejajar atau lurus seperti ini. Nah, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah mau kasih tebak-tebakan? Tidak. Ya, Mas Hayan mau bertanya. Mas Hayan mau bertanya sepertinya. Soalnya mengklik raise hand. Nanti kalau ngerjakan itu apa itu cara bersusunnya ditulis atau enggak? Tidak usah, tidak apa-apa. Asalkan kalian jawabannya betul dan kalian sudah paham caranya.
Jadi yang memudahkan kalian saja. Kalau kalian itu lebih mudah langsung bersusun juga tidak apa-apa. Tetapi kalau kalian itu lebih mudahnya yang tidak bersusun ya langsung ditulis yang tidak bersusun tidak apa-apa. Jadi terserah kalian, fleksibel gitu. Pokoknya memakai cara yang paling memudahkan kalian. Seperti itu ya Mas Dayan. Mana ini Mas Dayan diajak ngobrol kok tiba-tiba diam. Oke, nah berarti tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah langsung kasih satu tebak-tebakan. Coba, ayo kita jawab bersama. Bentar, Ustazah di sini punya angka ini. Ustazah punya angka berapa ya? 25,4 ditambah 125,3 sama dengan titik-titik. Nah, coba kita buat untuk bersusun ke bawah. Kalau bersusun ke bawah itu kalian cara menjumlahkannya tetap 25,4 ditambah 125,3 atau kalian balik. Gimana? Kalau cara bersusunnya dibalik biar lebih mudah karena kan ini dia lebih besar. Jadi kita balik saja. Penjumlahan itu kan kalau dibolak-balik kan dia tetap jawabannya anak-anak kecuali kalau pengurangan. Kalau pengurangan itu tapi aku walaupun data balik ketemu jawabannya. Alias hal itu kan itu jawabannya juga. Iya, dibalik juga tidak apa-apa, dibalik juga tidak apa-apa. Sekarang silahkan dijawab dulu berapa itu hasilnya 25,4 ditambah 125,3. Bentar, jangan disampaikan dulu jawabannya. Ustazah juga mau berhitung. Sudah apa belum? Sudah. Nah, coba kalau sudah Ustazah tanya, jawaban kalian berapa anak-anak? Jawabnya bersama-sama saja. Berapa? 150,7. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah 150,7. Betul sekali anak-anak. Coba sekarang Ustazah tanya, tadi kalian menghitungnya tetap menyamping seperti ini atau bersusun ke bawah? Bersusun ke bawah. Bersusun ke bawah. Oke, bersusun ke bawah. Nah, coba di sini Ustazah jawab juga memakai cara bersusun ke bawah. Nah, tapi di sini Ustazah membalik karena 125,3 lebih besar, jadi biar lebih enak. Jadi seperti ini. Nah, kemudian 125,3 ditambahkan 25,4. Coba di sini Ustazah kasih tanda seperti ini. Nah, jawabannya berapa anak-anak? 150,7. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah 150,7. Jadi harus lurus seperti ini. Coba dilihat. Ini kan 7, ini juga lurus dengan 3 dan juga 4. Terus komanya juga lurus. Terus 5 ditambah 5, 10, nyimpan 1. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5. Terus ini langsung turun. Nah, seperti ini. Betul sekali. Berarti anak-anak sudah paham ya. Coba sekarang Ustazah punya satu lagi contoh yang berbeda. Yang satu ada 2 angka di belakang koma, yang satu hanya 1 angka di belakang koma. Nah, di sini Ustazah punya angka 725,8 ditambah 2,21. Sama dengan titik-titik. Ayo kita jawab bersama. Ini kita susun ke bawah. Coba kita susun ke bawah, kita tulis lagi. 725,8
ditambah 2,21. 2 yang awal sebelum koma itu letaknya di mana? Di bawahnya yang mana anak-anak? Ada yang tahu? Ingat, penjumlahan dan juga pengurangan harus lurus komanya. Coba sekarang Ustazah tanya, dua yang ini, 2 yang Ustazah kasih tanda merah ini, itu ditulisnya di sebelah mana? Di bawahnya angka berapa? Coba. Bawahnya 5. Di bawahnya 5, betul sekali, ditulis di bawahnya 5. Jadi komanya ini sejajar atau lurus seperti ini. Terus 21 ini tulis di mana? Di bawahnya 8. Bawahnya. Iya, betul sekali. Jadi di belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kosong. Kalau kosong ini boleh ditambahkan 0 atau tidak ditambahkan boleh. Biar lebih memudahkan anak-anak, boleh ditambah 0 atau tidak ditambahkan, itu boleh-boleh saja, terserah kalian. Nah, coba kita jumlahkan, kira-kira jawabannya berapa? Ayo kita jumlahkan bersama-sama. Bentar. Coba kita jumlahkan. Kalau kita menjumlahkan itu dari belakang apa dari depan? Belakang. Ya, dari belakang. Berarti ini gimana? 21 tambah 80. Jadi 0 dulu ini aja. 0 ditambah 1 ini kan tadi ditambahi. Kalau tidak ditambahi juga tidak apa-apa. 0 tambah 1 berapa? 1. Iya. Terus 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 berapa? 8 tambah 2 ini 10 berarti nolnya. Terus simpen 1 di sini. Ini jangan lupa dikasih tanda koma. Nyimpen 1 di sini, 1 tambah 5 6. 6 ditambah 2 8. Ya 8. Terus 2-nya turun, 7-nya juga turun. Seperti itu. Oke, seperti ini anak-anak. Bentar, ini Ustazah luruskan. Coba Ustazah luruskan. Oh, tidak bisa ini diluruskan. Bisa. Sudah. Jadi 725,8 ditambah 2,21 sama dengan 728,01. Ingat, kalau nolnya letaknya masih di sini dan di belakang nolnya masih ada angka, 0 tetap ditulis. Tetapi kalau nolnya ini sendiri tidak ada belakangnya, kalau 0 ini terakhir di belakang koma, harusnya seperti apa menulisnya? 728,1. Maksud Ustazah begini. Jadi ini tadi kalau misalkan ini kan 0 yang ada di belakang koma ini masih ada angka di belakang seperti ini, masih ada angka 1, tetap ditulis koma 01. Tetapi kalau misalkan Ustazah punya contoh angka seperti ini, bentar. Ustazah punya angka 728,0. Ini ditulis 728,0 atau bagaimana menulisnya? 728. Iya, kalau nolnya ini paling terakhir di sini berarti 0 tidak usah ditulis. Jadi langsung saja. Berarti 728,0 ditulisnya 728. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah akan lanjutkan ke pengurangan. Jadi pengurangan tadi sama saja anak-anak. Penjumlahan maupun pengurangan itu sama saja. Nah, di sini kalau penjumlahan dan juga pengurangan itu dia pokoknya ciri-cirinya itu komanya harus lurus atau sejajar. Seperti itu tadi. Nah, kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan juga sama seperti itu. Sekarang kita belajar yang pecahan dijumlahkan dengan bilangan desimal dan juga pecahan dikurangi bilangan desimal. Nah, jika pada soal ada pecahan biasa dan juga desimal, dan yang diminta dalam soal tersebut jawaban akhirnya itu jawaban bilangan desimal,
maka kalian harus mengubah pecahan biasa tersebut ke bilangan desimal terlebih dahulu. Jadi, kalau misalkan kalian bertemu dengan sebuah soal di situ ada pecahan, ada desimal, berarti yang pecahan ini dijadikan desimal terlebih dahulu, baru dijumlahkan ke bilangan desimal berikutnya itu tadi, baru kita mendapatkan jawabannya. Nah, pecahan biasa tersebut harus diubah ke desimal terlebih dahulu, yaitu dengan cara porogapit, dan pastikan hanya ada satu angka di belakang koma. Jika ada dua angka di belakang koma, maka dia harus dibulatkan. Misalkan ada angka 2,34, itu kan ada dua angka di belakang koma. Nah, karena itu paling belakang 4, berarti itu kan dibulatkan, dia pembulatannya ke bawah, berarti tetap menjadi 2,3 seperti itu. Di sini Ustazah punya angka 14/6 ditambah 12,7. Nah, 14/6 ini harus kita jadikan ke bilangan desimal terlebih dahulu, baru kita bisa menjumlahkan ke bilangan desimal ini. Nah, 14/6 ini Ustazah sudah menghitung dengan cara porogapit. Nah, sudah Ustazah bulatkan juga, ketemunya 2,3. Nah, kemudian 2,3 ini ditambah 12,7, hasilnya adalah 15,0. Karena di sini angka di belakang koma adalah 0, dan 0 ini sudah tidak ada temannya lagi di belakang koma, berarti 0-nya diapakan? Dihapus. Dihapus atau dibuang saja 0-nya ini, betul sekali. Nah, jadi dicoret saja 0-nya, berarti menjadi 15. Ini untuk penjumlahan bersusun ke bawah ini kalian bisa membalik. Pokoknya Ustazah ingatkan, kalau penjumlahan itu bisa ditukar-tukar atau dibolak-balik, 12,7 ditambah 2,3 atau 2,3 ditambah 12,7. Tetapi kalau untuk pengurangan itu tidak bisa dibolak-balik, nanti hasilnya pasti berbeda. Ada yang negatif seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang ditanyakan. Nah, di sini ada contoh soal itu tadi, ada contoh soal. Sama seperti tadi, ini contoh yang pengurangan bersusun. Ada 125,42 dikurangi 13,3. Di sini biar mudah Ustazah tambahkan ada angka 0. Berarti 2 dikurangi 0, 2. 4 dikurangi 3, 1. 5 dikurangi 3, 2. 2 dikurangi 1, 1, dan satunya turun ke sini. Jadi untuk penjumlahan dan juga pengurangan, Ustazah ulang lagi, dia komanya harus sejajar atau lurus seperti ini. Terus bagaimana kalau kita bertemu dengan soal yang ada pecahannya, Us? Kalau ada pecahannya, berarti kalian jadikan desimal dulu. Dijadikan desimal dulu dengan cara porogapit. Jangan lupa kita hanya menggunakan satu angka di belakang koma. Jadi nanti ada pembulatan kalau kalian itu menemukan dua angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, ini contohnya sudah Ustazah susun ke bawah penjumlahannya. Silahkan diamati, disimak. Ustazah yakin kalian sepertinya sudah memahami apa yang Ustazah sampaikan. Dan karena memang bilangan desimal ini sudah pernah diajarkan ketika kalian sudah kelas 4 dulu. Berarti kan sudah sedikit banyak tahu bilangan desimal itu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustazah mau ke tebak-tebakan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Loh, ini Mas Hayan mau bertanya. Iya, Mas Hayan mau bertanya bagaimana? Mas Hayan. Kalau pecahan dihitung sama desimal, berarti pecahannya harus dijadikan desimal dulu apa desimalnya dijadikan pecahan? Itu nanti tergantung dengan perintah soalnya, Mas Hayan. Jadi kalau perintah soalnya itu ubahlah atau jawablah soal-soal di bawah ini ke dalam bentuk desimal. Berarti kalau mintanya ke desimal, pecahan tersebut harus dijadikan desimal dulu. Tetapi kalau mintanya nanti jawabannya itu ke pecahan, berarti yang desimal itu yang dijadikan pecahan. Seperti itu, Mas Hayan. Jadi kita amati, kita teliti dulu soal yang dimau itu apa. Seperti itu ya, Mas Hayan?
Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah mau main tebak-tebakan. Mau main tebak-tebakan sekarang atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada? Tematik. Oh, jangan tematik dulu. Tematik setelah ini sebentar ya. Oke, kalau sekarang tebak-tebakan silahkan disiapkan kertasnya dan juga alat tulisnya. Ayo disiapkan dulu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Ustazah punya tebak-tebakan nih. Soal yang pertama. Sudah? Soal yang pertama itu 545 sudah ditulis. Bentar, Ustazah tulis di sini juga biar kalian tidak terlewat. Soal yang pertama, 545,9 ditambah 27,1. Ini yang pertama. Terus tebak-tebakan yang kedua, Berapa? 900. Ini sudah Ustazah tampilkan. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Silahkan diamati di situ. Bentar. Kuis yang kedua, nanti ada 3 kuis. Kuis yang kedua yaitu 945,7 dikurangi 95,3 sama dengan titik-titik. Yang terakhir 17/8 ditambah 19,5 sama dengan titik-titik. Silahkan dikerjakan tebak-tebakannya. Nanti kalau sudah silahkan klik raise hand-nya. Us, ini komanya yang di belakang kok jadi 0, nanti 0-nya gimana, Us? Hayo, tadi Mas Hayan mendengarkan Ustazah ketika menjelaskan apa tidak? Kalau 0 itu dia sendiri atau berdiri sendiri di belakang koma, 0-nya harus diapakan anak-anak? Di spira. Nah, betul sekali. Lah itu Mas Hayan sudah tahu. Dihilangkan. Tetapi Oke. cuma 0 aja Us yang di belakang koma. Iya, berarti dihilangkan 0-nya. Karena kan 0 tidak punya teman. Kalau 0 itu masih ada temannya di belakang koma, misalkan 123,07. 0 itu kan masih ada temannya dia, ada 7 itu, berarti 0 tetap ditulis. 573,0 di Us, 573,0. Ya berarti 0-nya dihilangkan, 0-nya dihilangkan. Ayo diingat-ingat lagi kalau 0 berdiri sendiri di belakang koma dia harus dibuang atau dihilangkan. Rumit. Mas Dayan sudah paham apa belum? Nah, belum, belum. Yuh, Mas Alvin belum? Gimana? Nggak apa-apa, tanya dulu ke Ustazah. Kelihatannya salah. Ya, Siapa yang salah? Aku 85 8508. Oh, kalau 0-nya di tengah-tengah bacanya gimana? Ya tetap 0 membacanya. Misalkan kalau 125,08 berarti ya tetap membacanya 125,08 seperti itu. Jadi kalau desimal itu membacanya itu di belakang koma itu per angka membacanya. Kalau 157,75 itu membacanya 157,75 bukan 157,75 itu bukan. Jadi bacanya per angkanya.
Nakal. Waduh, dibulatkan. Salah. Bulat. Oh, ada yang dibulatkan Bos di sini. Ya, kalau misalkan ada 2 angka di belakang koma ya harus dibulatkan ke 1 angka di belakang koma. Oke, sudah. Terus kalau 2,125 itu dibulatkan apa enggak? 2,125. Berapa? Tapi 2,125. Tapi hasil terakhir Ya harus dibulatkan. Tapi 5 harus kali dibulatkan 8 tetap, Mas. Harus dibulatkan tetap. Harus dibulatkan hanya ada 1 angka di belakang koma. Mas Hayan sampai di 2 angka di belakang koma saja, terus nanti langsung dibulatkan ke 1 angka di belakang koma. Maksudnya gimana? Ya? Gimana? Apa Mas Hayan? Gimana? Mau tanya tadi. Iya, gimana? Oke, yang sudah silakan diklik gambar tangan. Sana. Berarti Mas Hayan kenapa? Gimana kalau ada yang belum dipahami tanya ke Ustazah, ayo. Oke, sudah apa belum anak-anak? Sudah. Sebentar, Us. Oke, yang lainnya bisa dijawab dulu nggak apa-apa. Ustazah akan tunggu. Nomor 1. Jangan Mas Hayan, diam dulu. Jangan dulu. Nanti teman-temannya yang belum selesai jadi mencontek Mas Hayan. Sudah. Diklik gambar tangan. Sudah ya? Oke, sepertinya sudah banyak. Ini Mbak Siroja, Mas Fahri, Mas Rifki, Mbak Isna, Mbak Aira, Mbak Seva, sudah selesai? Mas Nathan, Mas Syair. Play musik. Itu Mas Rifki, Mas saya. Oke, sudah ya. Sekarang Ustazah mau tunjuk saja. Tunjuk untuk nomor 1. Ustazah akan selalu melihat yang lurusnya Ustazah di sini. Lurusnya Ustazah di sini tuh ada seorang laki-laki. Jadi yang laki-laki harus siap. Kira-kira siapa ini yang lurusnya Ustazah di kamera? Untuk menjawab nomor 1. Lurusnya Ustazah di sini ada Mas Nathan. Mas Nathan, nomor 1 jawaban Mas Nathan berapa? 573. Mas Nathan jawabannya 573. Sekarang Ustazah ke tetap yang lurusnya Ustazah, tapi di atasnya Mas Nathan dia posisinya. Ada Mas Brian. Nah, Mas Brian, nomor 1 jawaban dari Mas Brian berapa? 573.
Nah, Mas Brian jawabannya 573. Mas Nathan jawabannya juga 573. Sekarang Ustazah tanya ke semua anak-anak. Jawaban nomor 1 berapa? Apakah betul jawaban Mas Brian dan juga Mas Nathan? Betul. Oke, kalau betul, oke, terima kasih Mas Brian dan juga Mas Nathan. Good job, jawabannya betul. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 573. Oke, nah sekarang kita langsung ke kuis yang kedua tadi. Soalnya tadi 945,7 dikurangi 95,3. Sekarang Ustadzah mau tunjuk sebelah kirinya Ustadzah. Di sini kalau Ustadzah sebelah kiri ya, sebelah kirinya Ustadzah ini ada perempuan. Jadi siap-siap yang perempuan di kamera Ustadzah ini di sebelah kiri. Ada Mbak Aira di sebelah kirinya Ustadzah. Mbak Aira, ayo Mbak Aira, kuis yang nomor 2 berapa jawabannya? Apa Us? Kuis yang nomor 2, Mbak Aira jawabannya berapa? 945,7 dikurangi 95,3. 850,4. Mbak Aira jawabannya 850,4. Sekarang Ustazah ke sebelah kanannya Ustazah. Di sini ada perempuan juga. Ada perempuan juga yaitu Mbak Seva. Mana Mbak Seva? Mbak Seva, kuis yang nomor 2, Mbak Seva jawabannya berapa? Apakah sama dengan Mbak Aira atau berbeda? Mbak Seva, kameranya kok tidak dinyalakan di Ustazah ini? Mana ya Mbak Seva? Oke, Ustazah catat dulu Mbak Seva. Nah, sekarang Ustazah ganti saja ke atasnya Mbak Seva. Atas Mbak Seva di situ ada Mbak Naura. Mbak Naura jawaban kuis yang nomor 2 berapa Mbak Naura? 850,4. Jawaban Mbak Naura sama dengan Mbak Aira yaitu 850,4. Sekarang Ustazah tanya ke anak-anak, apakah jawaban kalian sama dengan Mbak Naura dan juga Mbak Aira? Dan apakah itu benar? 850,4. Sama. Oke, sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul anak-anak, kuis yang nomor 2 jawabannya adalah 850,4. Sip, good job Mbak Aira dan juga Mbak Naura. Oke, yang terakhir, kuis yang terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran matematika hari ini. Ada 17/8 ditambah 19,5. Tadi sudah ada sebelah kirinya Ustazah, sebelah kanannya Ustazah, tengah juga sudah. Tapi tengah tadi ada yang di bagian nomor 2. Sekarang Ustazah mau di atasnya Mas Nathan. Kan ini di tengah ada Mas Nathan. Di atasnya Mas Nathan ada perempuan. Jadi Ustazah akan tunjuk ke perempuan yang ada di atas Mas Nathan di kameranya Ustazah. Di sini ada Mbak Ladisha. Mbak Ladisha, untuk kuis yang nomor 3 jawabannya berapa? (31,63). Mbak Ladisha jawabannya untuk nomor kuis nomor 3 yaitu 21, berapa? 63. 21,63. Oke, sekarang Ustazah mau ke sebelah kiri tapi pojok. Ada seorang laki-laki. Mas Alvin, jawabannya berapa Mas Alvin untuk kuis yang nomor 3? Sama 21,63. 21,03. Mas Hayan juga Sebentar. 21,63. Berapa jawabannya? Oke, Ya, 21,63. Mas Alvin. Berapa Mas Alvin? Koma.
Mas Tan, angkat tanganmu loh, Mas Tan. Apakah Ustadz Mufidah sedang lag? Mulai. Usnya keluar guys. Gak sida sinau ngene iki malahan. Mas Dit, Mas Radit. Mas Dit. Gunanmu lampu mati gak? Gunanmu lampu mati gak? Halo. Lampunya Ustaz mati. Lampune sekolahan mati, lampune sekolahan. Iya. Iya. Terus ngapain di sini? Hah? Wifi di sekolah mati. Ya emang ngerti aku ngerti. Lampune sekolahan mati. Nyalanya kapan? Apakah lampunya Mas Hayan juga mati? 21,6. 1 jam. Wow. Memang saja. Aku ngerti nyapa kok usah metu. Lampu mati. Ya. Udah tahu. Lah, Mang gak sempat lampu mati nih. Aduh. kamu gak mati dah. Mas Hayan. Saman kan papar, Mas. Lampumu mati gak Mas Hayan? Lah, kan awakmu cedek sekolah. Wis mekan neh. Oh. Kan awakmu cedek sekolah. Diluk tok. Paling apa kesarok jah cilik paling bener PLN. Aku nonton. Malah beli payir. Masih flyer. Mas Hayan. Aduh. Mas Hayan jadi guru. Siapa yang mau menggantikan guru?
Mas Radit. Kak. Mas Radit itu lho. Kayak sobek ini layar. Mas Hayat. Jangan tematik. Ayo. Iya, sabar. Lu nih HP lo aslinya lo yo iso nih HP. Nih HP lo iso, Mas. Gak bisa. Tak mungkin. Bisa. Bisa sih aku tapi mau. Aduh. Oh, dasar Mas. Suwi guys, gurune tekone suwi. Cek toh. Proses iki lho, Jan. Wis muji WA. Wis muji WA, wis muji. Sinau. Yo, sinau wis. Martin, Kanca-kancamu le. deleken WA-ne kelas 5. Wis muji. Hah? WA. Deleken WA-ne kelas 6. Ngerti? Sopo mau sing nyelok aku? Lek. Sopo? Kok ngene iki lho. Alah, dan cara lain wis iki ae. Halo Mas Rini. DR yang baru disahkan adalah Presiden ketiga RI. Beliau Halo Mas dilahirkan Fahri. di Sulawesi Halo. Apa? tanggal 35 Kamu Juni Free apa? 1936. PJ Habibie kami. DM 4. Hah? DM Silakan 4. silakan mabar. Hah? Silakan. Papat. Lampu sekolahan. Silakan yang mabar. Aku memakai hotspot. Aku biasanya mainin CS, gak tahu BR. Nyapa kok rengketan terus. Yo ben master. Oh iya, main CS rengket aku biasanya. Ayo. Apa? Aku gratisan aku. Sama Mas Ri. Iya Mas Ri. Rangmu apa mang rangmu? DM 4. Kalau gratisan GM papat. Yo. Duduk ML. Free Fire. Duh, FF karo Free Free Fire. Fire enek GM papat, nek Free Fire enek. GM papat enek, Mas. Wah, platinum toh. Bu, Grand Mati lampu gak? Grandmaster. Lorok. Oke. Mati lampu gak euy? Tapi nggonanku wis urip nih. Tor. Gak percaya. Ha. Satu tuh Mas Tatan. Nggonanku lega. Aku mati ngono. Batu Mas Tatan. Omong ae iki. Siapa nek kene sing wibu? Sopo Imang? Sopo Halo. Imang? Mbak Ira. Ora. Halo. Sopo iki? Halo. Sopo iki? Sopo iki? Mbak Ira. Sopo iki? Mas Ri gak enak Mas Ri. Astagfirullah. Ya begini. Ri. Kok enak? GM gurunya. Anaknya
inilah yang terjadi jika tidak ada guru di Zoom. Despacito, despacito, despacito. Despacito, 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 uti, 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 Sik to. uti, uti. Sri, GM apa anak Mas Ri nek ngono bayar. Mai. Halo. Ayo Mas Dayan, jelas no. Assalamualaikum. Tapi kok presentasimu gak ada yang gak. Jelas no, Iya, jelas. iya, aku guru. Assalamualaikum. Ndelok YouTube ya, ndelok YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat Itu kerekam loh. Mau rekam loh, Mas. Kamu mau? Wes opo gimana ngenaan opo. Wes. Sopo Mas Fari. Asri, nyalakan kameramu nyala. Halo, Mas Fari. Mari. Nyalakan kameramu nyalakan. Apa? Hatimu. Nah. Aduh. Hatimu Mas Ri. Hatimu. Oh, Mas Fari, sik to aku jek takok iki lho Mas Ri. Rengmu mang apa? Reng. DM papat. Oh, alah, diamond to. Iya. Apa kuwi? BR apa CS? BR reket. Walah, lek CS. Platinum loro. Aduh. Oke. Gak apa-apa. Lalu lo ID-ne Mas Nathan. Tak salin sih. Gerune jewrong kok. HP ku ngilik. Ngomong ke teman loh. Nah, akhirnya usah datang. Aku sih Mas Radit. Kok ya? Wes ono. Oh, gini. Dadah Mas Jan. Oke. Terus, lah metu neh. Karena Kata pepatah. Telkomsel. apakah terjadi gangguan internet? Ngomongmu mati lampu gak? Kak, Mas Nathan menangis. Lihatlah itu. Emoji yang menakutkan. Sapuwi. Ademu udah Mas Ri. Mas Fahri, weh. Gak. Tiga bantal. Halo anak-anak, bisa mendengarkan suara Ustazah? Bisa. Bisa. Iya, mohon maaf ya tadi sinyal tadi listriknya mati dan otomatis kalau listriknya mati Ustazah langsung mati juga. Oke, sekarang Ustazah ulang yang tadi ya. ya. Yang tadi tebakan kita yang nomor 3 itu yang terakhir. Setelah ini kita langsung tema. Bentar, ke tebak-tebakan yang terakhir tadi. Jadi 21,36. Harus 21,6. 36. berapa jawabannya Mas Alvin? 21,6. Sebentar.
Ini kok tidak bisa diklik ini PowerPoint-nya udah. Ustazah mau kasih contoh ya. Waduh, kenapa ini? Habis dibulatkan, Us. Iya, harus dibulatkan. Sebentar. Oke. Ini Ustazah tidak bisa diklik anak-anak. Bentar. Yang ini bisa. Yang matematika ini kok nggak bisa? Oh bisa. Oke, jadi kita ke yang ketiga itu tadi. Tadi yang ketiga itu kan kuisnya soalnya 17/8 ditambah 19,5. Jadi kalau kita ini menjumlahkan bilangan desimal dan nanti kita mencari jawabannya juga desimal, berarti pecahannya harus dijadikan apa dulu? Desimal. Iya, pecahan biasanya harus dijadikan ke desimal. Pecahan biasa 17/8 dijadikan desimal. Oke, ayo kita menghitungnya pakai porogapit. Di sini pakai porogapit dulu. Nah, 17-nya ada di dalam rumah. 17 ada di dalam rumah, kemudian 8 ada di luar rumah, ada di sini. Nah, 17 dibagi 8. 17 dibagi 8, 8 kali berapa? Jawabannya mendekati 17, yaitu dikali 2. 2 dikali 8 itu adalah 16. Ya, 16. Kemudian ini kita kurangi. Aduh, bentar. Ini kita kurangi. Nah, kita kurangi. Nanti dapat hasil berapa? 1. 1 karena 1 tidak bisa dibagi 8 berarti kita tambahkan 0. Menjadi 10. 10 dibagi 8. 10 bagi 8 berapa? 1. 1 kali 8? 8. Oke, 1 kali 8, 8. Ini dikurangi lagi. Dikurangi lagi 2. Tinggal 2. 2 juga tidak bisa. 2 kan juga tidak bisa toh. Berarti ditambahi 0. Menjadikan 20. 20 bagi 8 berapa? 2. 2. Terus di sini ada 16. Terus dikurangi 16 ini dikurangi gitu kan ya, dikurangi hasilnya kan 4 titik-titik saja karena di sini kita yang dibutuhkan hanya 2 angka di belakang koma, berarti kita berhenti di sini saja di 2 angka di belakang koma ini. Berarti ada 21 sebentar. Ada 21,2. Ada 21,2 ini dibulatkan biar dia itu menjadi 1 angka di belakang koma. Jadi di sini harus dibulatkan biar menjadi 1 angka di belakang koma. Berarti kalau dibulatkan biar menjadi 1 angka di belakang koma, 2,12 ini menjadi 2, berapa? 2,1. Oke, betul sekali menjadi 2,1. Nah, kalau sudah berarti baru kita jumlahkan semuanya, kan kita sudah menemukan. Kita sudah menemukan, terus kita jumlahkan. Nah, tadi 17/8 ditambah 19,5 sama dengan titik-titik. Berarti 2,1 ditambah 19,5 sama dengan titik-titik. Silakan dijumlahkan jawabannya berapa? 21,63. 6. Nah, betul sekali jawabannya adalah 21,6 karena kita hanya menggunakan 1 angka di belakang koma. Jadi yang jawabannya masih belum betul atau salah, silakan dibetulkan, tidak apa-apa. Ayo silakan dibetulkan dulu. Sudah dibetulkan?
Udah benar, Us. Sudah betul. Yang lainnya yang betul yang belum betul, silahkan dibetulkan. Oke, sudah. Sudah. Kok masyair itu kok kedip-kedip gitu ya? Oke, anak-anak sudah apa belum? Kalau sudah akan Ustazah tutup pembelajaran matematika hari ini dan kita lanjut ke tematik. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Tadi anak-anak yang jawabannya kurang betul, ya bisa betulkan seperti ini ya. Berarti kalau sudah, ini Ustazah tutup PowerPoint-nya. Ustazah tutup dulu. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai dan mohon maaf tadi ada kendala listrik di sekolah padam anak-anak. Jadi kalau listriknya padam, laptopnya Ustazah tadi langsung mati dan kita tidak bisa menggunakan itu, gitu ya. Nah, iya. Oke, coba Ustazah tanya dulu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah akhiri. Ada yang ditanyakan? Dijawab Bibi. Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ustazah akan mengakhiri pembelajaran matematika hari ini. Ayo, sebelum kita mengakhiri pembelajaran matematika hari ini, kita simpulkan bersama-sama. Kita tadi sudah belajar matematika, materinya tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Iya, betul sekali. Kita tadi sudah belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan pecahan dan juga desimal. Nah, di situ tadi ada penjumlahan dan juga pengurangan desimal bertemu dengan desimal dan juga penjumlahan dan pengurangan pecahan bertemu dengan desimal. Oke, Ustazah yakin kalian sudah memahami semuanya karena ketika tadi Ustazah memberi tebak-tebakan, anak-anak sudah bisa. Oke, ayo kita akhiri pembelajaran matematika hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Ustazah tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di sini tidak usah ada beri waktu ya untuk istirahat karena tadi ketika lampu padam, Ustazah yakin kalau kalian tadi sudah cukup istirahatnya, sudah ada yang makan, minum gitu ya. Jadi ini langsung Ustazah lanjutkan saja. Oke, Ustazah mulai untuk belajar ke tema 3, subtema 2, khususnya hari ini kita akan belajar tentang perkembangan transportasi. Oke, Ustazah mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah belajar matematika dan sekarang kita akan belajar tema 3 subtema 2 yaitu tentang perkembangan transportasi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa semoga pembelajarannya juga bisa berjalan lancar lagi, tidak ada listrik padam lagi, dan anak-anak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan transportasi. Kira-kira anak-anak sudah ada yang membaca rangkumannya? Belum. Belum semua. Belum membaca? Tadi udah di presentasi, Us. Oh, sudah di presentasi. Wah, siapa tadi yang yang membagikan slide-nya? Mas Ayan. Mas Ayan. Wah, alhamdulillah berarti anak-anak ini sangat mandiri ya. Kalau misalkan listriknya padam tadi, anak-anak juga sudah belajar. Oke, sip. Terima kasih anak-anak. Iya.
Nah, berarti Ustadzah ini tinggal mengulang saja kalau tadi kalian sudah membaca sedikit tentang perkembangan transportasi. Nah, coba dilihat, kita hari ini kan akan belajar perkembangan transportasi. Nah, coba sekarang Ustadzah tanya, kalian amati di rumah kalian, kira-kira di rumah kalian ada enggak transportasi, alat transportasi di rumah kalian? Ada. Oke, ada. Sekarang Ustadzah mau tanya ke siapa ya yang belum tadi? Mbak Jiara, mana Mbak Jiara? Ustadzah mau tanya nih. Mbak Jiara, di rumahnya Mbak Jiara ada alat transportasi apa saja Mbak Jiara? Yang Mbak Jiara tahu? Mbak Jiara. Mbak Jiara. Kaki. Iya, terus? Odong-odong. Duh. Ada sepeda dan juga ada motor Mbak Jiara. Loh, Mbak Jara kok tiba-tiba mikrofonnya mati, Ustazah berbicara sendiri. Oke, tadi Mbak Jara menjelaskan kalau di rumahnya ada sepeda dan juga motor. Nah, betul sekali anak-anak, di rumah kalian pasti ada beberapa alat transportasi yang memudahkan kalian atau keluarga kalian untuk bepergian. Sekarang Ustazah tanya, kalau kalian biasanya pergi ke, anak-anak biasanya pergi kemana kalau menggunakan alat transportasi sepeda motor? Biasanya pergi kemana? Ke kafe. Ke village. Wah, Mas Alvin ke kafe. Wow, ke kafe mana ini Mas Alvin? Sudah. Ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya. Nah, coba sekarang Ustazah tanya ke Mas Zayan. Mas Zayan ke Jogja, ke Jakarta, Surabaya itu Mas Zayan memakai transportasi umum apa transportasi pribadi miliknya keluarga Mas Zayan? Saknei. Duh, Ustazah pengennya aja sak keneke. Ustazah pengennya Mas Zayan jawab naik bis apa naik mobilnya sendiri. Tergantung. Pribadi. Ya iya ceritakan sebentar naik apa? Misalnya ke Jogja, Mas Zayan naik apa? Oh, naik kereta. Berarti sekarang Ustazah tanya, kereta itu transportasi umum apa transportasi pribadi miliknya Mas Zayan kalau kereta api? Pribadi. Duh, siapa yang boleh bilang pribadi? Saya. Ya, jadi Mas Zayan itu berarti memanfaatkan transportasi umum berupa kereta api. Kemana tadi Mas Zayan? Katanya Mas Zayan tadi ke Jogja. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Jadi transportasi itu di era modern ini tuh sangat banyak sekali dan juga bervariasi. Mulai dari sepeda, sepeda kan dulu adanya ya sudah sepeda saja gitu ya. Tetapi kan sekarang ini kalau kalian tahu kan ada yang namanya sepeda lipat. Ada namanya sepeda lipat. Ada yang tahu sepeda lipat? Sepeda gunung sih ada operan. Nah, kan kalau dulu kan belum ada itu sepeda lipat. Dulu sepeda ya sudah sepeda biasa gitu saja. Tapi sekarang itu bervariasi. Sekarang bervariasi, ada sepeda lipat dan lain sebagainya. Oke, karena kita tadi sudah sedikit banyak mengenal tentang transportasi. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan langsung ke materinya. Bentar ya, tadi lampunya mati. Oh iya. Oke, nah di sini Ustazah sudah menampilkan materinya. Nah, di sini kita akan belajar tema 3 subtema 2. Ini berkaitan dengan penemu dan juga manfaatnya. Ini yang Ustazah tampilkan sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan? Minggu depan tatap muka ya? Sesuai. Belum tahu saya, nanti akan diinfokan. Sama ya? Oke, sesuai. Nah, kita akan belajar tentang ini, yaitu perubahan sosial budaya akibat perkembangan transportasi dalam rangka modernisasi ekonomi. Modernisasi ekonomi itu adalah ekonomi yang zaman sekarang anak-anak yang semakin modern ini. Nah, jadi ternyata dengan adanya perkembangan transportasi itu juga sangat mempengaruhi perubahan sosial budayanya masyarakat anak-anak. Nah, sebelum kita belajar sampai di situ, Ustazah mau mengenalkan kepada kalian sosok pahlawan yang sangat hebat,
Ini pahlawannya perlu diacungi jempol, perlu diteladani juga. Siapa pahlawan ini? Coba, tadi kan sudah di slide share. Coba tebak siapa beliau? B.J. Habibie. Siapa? B.J. Habibie. Betul sekali. Nah, kalau kalian pernah melihat beliau di TV atau di internet, beliau ini dulunya pernah jadi presiden loh anak-anak. Dulu pernah jadi presiden keberapa? 3. Betul sekali, betul sekali. Beliau dulu pernah menjadi presiden, yaitu presiden ketiga. Dan beliau ini dulu itu juga memiliki sesuatu yang sangat membanggakan Indonesia dan itu pun diakui oleh negara-negara luar. Apa sesuatunya dari B.J. Habibie ini? Pesawat. Pesawat, betul sekali, pesawat. Iya anak-anak, jadi beliau itu pernah menciptakan sebuah pesawat. Nah di sini Ustazah akan ini menampilkan tentang sedikit banyak tentang biografinya B.J. Habibie. Silakan kalian baca sebentar. Silakan baca dulu. Tak baca tadi, Sudah? Sudah tak baca tadi. Itu tadi pasti presentasi. Anak-anak juga sudah membaca toh? Belum. Oh. Ya yang belum silakan dibaca karena nanti pasti ada tebak-tebakan. Ayo dibaca dulu. Dibaca dalam hati. Kalau sudah silakan klik gambar tangan. Wah, di sini Ustazah mendengarkan ada yang menonton televisi anak-anak. Kalau sudah silakan diklik gambar tangannya. Siapa ini yang sudah? Mbak Jiara sudah, Mbak Naura sudah, Mas Radit sudah. Izin ke kamar mandi, Iya Mbak Ira, oke. Sudah? Oke, sebagian besar anak-anak sudah membaca. Nah, berarti di sini Ustazah tinggal mengulas sedikit saja. Jadi anak-anak, B.J. Habibie ini betul kata kalian kalau beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini B.J. Habibie itu menjadi presiden ketiga di Republik Indonesia ini. Kemudian B.J. Habibie ini memiliki sikap yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru, yaitu dia itu pantang menyerah, kemudian disiplin dan juga pekerja keras. Sehingga dari sikapnya dia yang disiplin, memiliki semangat tinggi, kemudian kerja keras seperti itu, akhirnya ketika beliau dewasa itu membuahkan hasil. Salah satunya beliau ini mampu mendirikan industri pesawat terbang yang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan juga industri strategis lainnya. Jadi banyak sekali industri-industri pada umumnya itu berkaitan dengan pesawat terbang yang didirikan oleh B.J. Habibie ini. Jadi beliau ini sangat hebat anak-anak. Jadi perlu sekali kalian itu meneladani atau mencontoh sikap-sikap dari pahlawan-pahlawan kita yang memang hebatnya sangat luar biasa seperti itu. Dan beliau ini juga membuat pesawat terbang, kemudian B.J. Habibie ini juga banyak memiliki sejumlah penghargaan dan juga penemuan-penemuan. Nah, berbagai penemuan dan juga sejumlah teori-teori tentang konstruksi pesawat yang bisa
dipelajari oleh negara-negara luar. Itu ada Habibi faktor, ada Habibi theorem, dan juga ada Habibi method. Jadi di situ kalau Habibi faktor itu nanti berbicara tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan konstruksi pesawat terbang. Kemudian juga kalau Habibi theorem ini berbicara atau membahas tentang teori-teori dari B.J. Habibie itu tentang konstruksi pesawat terbang. Dan yang terakhir yaitu Habibi method. Habibi method ini adalah metode-metode dari B.J. Habibie itu yang berkaitan dengan konstruksi pesawat terbang. Seperti itu anak-anak. Jadi teori-teorinya B.J. Habibie, kemudian metode-metodenya, kemudian juga faktor-faktor yang pernah beliau ciptakan atau cetuskan itu digunakan oleh hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang berkaitan dengan konstruksi pesawat terbang, seperti itu. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang B.J. Habibie, oke, kita langsung saja ke perubahan sosial budaya masyarakat akibat perkembangan transportasi dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi. Nah, kalau kalian amati di sini, di gambar ini ada pesawat terbang, ada bis, ada kereta api, ada kapal. Nah, ini menurut kalian masuk ke transportasi umum apa transportasi pribadi? Coba mikrofonnya dinyalakan. Umum. Apa? Umum. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah contoh-contoh alat transportasi umum. Ada kapal, ada pesawat, ada bis, ada kereta api. Itu adalah contoh dari transportasi umum. Nah, transportasi umum ini untuk apa? Ini bisa kita gunakan untuk bepergian jauh. Seperti tadi Mas Zayan sudah bercerita. Kalau Mas Zayan pergi ke Jogja menggunakan kereta api, seperti itu. Pergi ke Jogja pakai kendaraan pribadi. Oh iya, nah itu Mas Alvin ke Jogja pakai kendaraan pribadi. Sangat fleksibel anak-anak, kalian boleh memakai kendaraan pribadi bersama dengan keluarga kalian atau menggunakan transportasi umum. Semuanya itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Oke. Murah. Nah, setelah ini coba ke slide berikutnya. Itu ada gambar apa ini? Coba diamati, ada gambar apa? Mobil, sepeda. Mobil, motor, sepeda. Iya, ada mobil, ada sepeda motor dan juga sepeda. Nah, mobil, motor dan juga sepeda ini menurut kalian transportasi umum apa transportasi pribadi? Pribadi. Iya, pribadi. Betul sekali. Tadi Mas Alvin katanya ke Jogja naik mobilnya sendiri. Berarti itu Mas Alvin memanfaatkan transportasi pribadi untuk bepergian. Jadi transportasi pribadi ini bisa untuk bepergian ke jarak yang dekat maupun jarak jauh. Betul sekali. Jadi ini bisa ke jarak dekat dan juga jarak jauh. Ya. Kalau Gojek itu terhitung, kan Gojek itu pakai motor, itu terhitung transportasi umum. Gojek itu bisa kita katakan sebagai sebagai layanan umum, bisa menjadi layanan umum. Kan Gojek itu kan ada dua ya. Misalkan yang transportasi itu ada yang Gojek motor, terus kalau yang mobil itu kan Gokar. Nah, Gokar itu kan bisa lebih dari satu orang, itu kan juga bisa layanan umum. Dan kalau apa itu namanya, sebenarnya Gojek yang motor itu juga termasuk ke layanan umum meskipun memakai motor. Karena kan mereka menawarkan jasa untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi termasuk itu juga. GoFood, kalau GoFood juga, GoFood kan juga layanan umum. Kalian pesan terus sama pihak dari Gojeknya itu diantar ke kalian. Seperti itu kan sekarang itu sangat mudah anak-anak. Nah, kalau sudah di sini berarti motor itu tidak selalu menjadi kendaraan pribadi. Kalau yang namanya kendaraan pribadi itu adalah motor tersebut adalah milik keluarga kita dan kita gunakan secara mandiri. Seperti itu. Jadi tidak digunakan untuk layanan-layanan umum. Nah, kalian pasti pernah melihat ada jasa berupa rental mobil. Pernah? Nah. Kalau rental mobil itu kan juga ada
kemudian ada elf kayak gitu, itu juga termasuk ke layanan umum. Jadi itu masuk ke transportasi umum karena itu memang ditawarkan untuk umum seperti itu, dipinjamkan kalau rental itu. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang transportasi umum, kemudian juga transportasi pribadi. Terus kalian tadi juga mengembangkan informasi kalian terkait dengan Gojek seperti itu. Nah, sekarang kita ke paket. Ini kita belajar tentang ekspedisi. Nah, perkembangan transportasi ini juga ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi kita anak-anak. Di sini anak-anak ada yang pernah membeli sesuatu atau barang itu dari online, dari apa? Apa coba Ustazah tanya dari situs online apa? Kan banyak sekali all shop itu. Di Shopee, Lazada, Blibli itu kan ya itu juga bisa. Di Shopee itu juga bisa. Jadi saran itu yang angkat tangan silakan diturunkan, ikuti Mas Dayan. Nah, jadi sekarang itu banyak sekali anak-anak ketika kita berbelanja kita tidak harus datang ke tempatnya, tapi kita juga bisa secara online. Supermarket yang ada di Kediri pun juga menggunakan via online tersebut, jadi tidak hanya offline-nya saja. Jadi kita dimudahkan, kita tinggal duduk di rumah, kita tunggu paketnya datang seperti itu. Nah, di era modern ini banyak sekali ekspedisi yang membantu kita agar lebih mudah mengirimkan barang ke luar kota maupun ke luar pulau. Seperti JNT Express, kemudian Tiki, kemudian JNE, dan masih banyak lagi. Ada Si Cepat. Terus yang paling baru itu yang biasanya pakai jaket warna pink itu ada Antar Aja, itu juga termasuk ekspedisi yang memudahkan kalian untuk mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain. JNT sekarang. Yang apa? JNT sekarang. Yang paling cepat itu JNT Express. Kalau kita itu berbelanja di Shopee kan yang paling cepat itu pakai JNT Express. Itu misalkan hari ini pesan, kalau kita pesan di Surabaya besok sudah datang gitu. Oke. Berarti kalian sudah tahu ya tentang ekspedisi yang sudah Ustazah jelaskan ini? Wahana. Oh iya, wahana juga bisa. Pos itu juga bisa loh, kantor pos itu. Tapi pos itu kadang agak lama anak-anak. Meskipun dia agak murah, tapi agak lama sampainya. Bisa sampai 1 Terus, nah kalau kita tadi sudah belajar tentang itu, sekarang kira-kira ada nggak sih dampaknya dari perkembangan transportasi itu untuk kehidupan kita? Nah, di sini ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya apa? Perjalanan transportasi kita semakin nyaman. Jadi kalau zaman dulu itu kan kalau kita ke kota itu masih naik sepeda. Sekarang kita sudah punya motor, sudah punya mobil. Jadi kalau kemana-mana bisa naik motor atau mobil, kan lebih nyaman dan juga lebih cepat. Terus meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif. Jadi ini kaitannya dengan misalkan kita itu adalah seorang produsen dari sebuah barang seperti itu, kita membuat barang, kemudian untuk mendistribusikan itu kita tidak usah jalan kaki, tapi kita bisa menggunakan transportasi tersebut. Tadi misalkan diangkut menggunakan pickup, diangkut menggunakan mobil, itu kan lebih cepat nyampenya ke tujuan. Nah, ini mempermudah distribusi barang. Sedangkan dampak negatifnya apa? Pastinya dengan banyaknya transportasi seperti mobil, motor, bis, dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan polusi udara. Itu bisa menyebabkan polusi udara. Selain itu, kalau kita tidak berhati-hati ketika kita berkendara, itu bisa menyebabkan apa? Kecelakaan. Nah, betul sekali, kecelakaan. Jadi anak-anak, kalau kita berkendara itu kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, sekarang Ustazah tanya, kalau kalian itu di jalan raya, itu kan ada lampu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau. Kalau misalkan lampunya merah, berarti kalian harus apa? Harus berhenti, betul. Kalau kuning itu hati-hati, maksudnya hati-hati apa? Berarti kita siap-siap, oh iya setelah ini itu hijau, atau setelah ini tuh waktunya berhenti, seperti itu. Jadi kalau kuning jangan langsung bablas aja, nanti bahaya kalau kayak gitu. Jadi harus tetap patuh. Loh iya toh, wah ya dibilangi ayahnya biar katanya apa tuh lagi biar sepi. Nanti lebih. Maksudnya lagi gak ada. Oh lagi sepi.
Iya Mas Zayan. Terus kalau hijau gimana kalau hijau? Kalau lampunya hijau? Jalan. Nah, kalau lampunya hijau itu jalan, betul sekali. Nah, jadi kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kalian naik motor, dibonceng sama orang tuanya, kalau punya helm, tapi harusnya kalian sudah punya helm ini, nah, ya juga pakai helm seperti itu. Dan di helm kalian itu kan ada klik di sini, di leher itu juga harus kalian klikkan. Itu itu biar aman. Canggih. Terus yang terakhir yaitu menimbulkan kemacetan. Jadi dengan banyaknya alat-alat transportasi tersebut bisa menyebabkan kemacetan. Jadi bisa macet anak. Macet. Bentar. Coba sekarang Ustazah tanya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Apa Mas Zayan mau tanya apa? MRT, Mas Zayan mau tanya apa? sama kereta listrik masuk ke itu? Apa? MRT, LRT, kereta listrik. Masuk kan itu digunakan oleh Tapi banyak itu orang. Menimbulkan Masuk. polusi, itu gak menimbulkan Kan polusi. yang namanya transportasi umum maupun transportasi pribadi kan tidak harus yang menimbulkan polusi, Mas Zayan. Kayak sepeda itu menimbulkan polusi apa tidak? Wah. Di luar Tidak negeri kan? gak ada Nah, yang coba. namanya motor. Di luar Nggak negeri ada. gak ada yang Nah, namanya motor. sekarang Ustazah mungkin kalau kalian pernah jalan-jalan ke Bali itu kan di sana itu biasanya ada sepeda yang buat keliling-keliling tempat wisata itu loh, sepeda yang nggak cuma satu orang tapi dua orang itu kan. Nah, itu kan juga layanan umum. Itu kan juga layanan umum, tapi itu tidak menimbulkan polusi udara. Jadi yang namanya transportasi umum maupun pribadi tidak harus yang menimbulkan polusi udara, begitu Mas Zayan. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah yang ganti bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Boten, oke, boten wonten. Oke, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, ayo kita simpulkan bersama-sama. Kita hari ini sudah belajar tentang apa saja tadi? Perubahan sosial budaya ekonomi perkembangan transportasi dalam rangka Dari perkembangan modernisasi ekonomi. Nah, betul sekali, kita hari ini sudah belajar tentang perubahan sosial budaya akibat perkembangan transportasi di era modernisasi ekonomi ini. Nah, tadi selain itu kita sudah belajar transportasi. Transportasi apa saja tadi? Umum dan pribadi. Odong itu mainan. Itu nggak bisa. Kalau Mas Zayan mau ke mall naik odong-odong nggak bakal nyampe. Cuma di sini terus. Gitu Mas Zayan. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar tentang transportasi apa tadi? Transportasi umum, pribadi, dan juga kereta, tentang pesawat, mobil, motor, sepeda, korek, bokar. Ya. Oke, kita hari ini sudah belajar banyak sekali dan alhamdulillah anak-anak juga sudah memahami dan ternyata anak-anak juga sudah memiliki banyak informasi tentang materi hari ini. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Ustazah ingatkan nanti ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan, maksimal pukul 8 malam dikumpulkan ke Ustazah. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ayo baca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Ustazah ingatkan tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat ibadah dan juga belajarnya. Nah, setelah ini kalian akan belajar bersama dengan Ustadz Danang. Kalian harus tetap semangat. Nah, oke, Ustazah akhiri dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian istirahat sebentar dulu, minum dulu nggak apa-apa. Ini Ustazah Danang akan mempersiapkan pembelajarannya. Ustazah. Apa jenenge?
Mas Ir, masa Ir. Mas Ir, masa Ir. Apa? Sama ini nggak laptop apa komputer dah? Nyapa emang? Hah? Nyapa emang? Takon. Laptop apa komputer dah? Di laptop. Laptop. Delok ndang keadaan sekitarmu kok piye? Gak iso. Mas Air kesurupan, Nus. Udah hilang. Kono. Ibu Wida lagi menjemput Usdanang. Iya. Iya. Mas Air bisa sama. Iya. Hah? Iya, bahasane Mas Radit. Iya, iya. Hah? Bahasane Mas Radit kok gak jelas. Oh, ada alhamdulillah. Alhamdulillah bisa join lagi. Maksudnya piye? Alhamdulillah bisa join lagi Anandaku. Apa Anandaku lampu padam kabeh makan kita mulai setelah lampu menyala Ji. Wow. Apa tuh Mas ini? Apa tuh Mas ini? Suaranya sudah kedengaran? Jelas atau nggak jelas atau kurang jelas? Nah, Jelas. seperti kata Usdanang. Aduh, bentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat atau ada yang sakit? Ada yang flu? Ada yang kurang tidur? Atau ada yang belum sarapan? Makan sih. Aku belum. Wah, kalau jenang semuanya ada kurang tidur, belum sarapan. Aduh. Ya ini nanti materi kita membahas tentang lanjutan materi dari kelas 5 kemarin. Ya, yang kelas 5 kemarin kan membahas tentang kids atletik. Ini nanti juga membahas tentang kids atletik, namun cabangnya berbeda. Kalau kelas 5 kemarin itu cabangnya adalah cabang lempar tubuh. Kalau kelas 6 ini nanti yaitu cabangnya gerak meloncat. Oh ya, gerak meloncat itu menggunakan berapa kaki sih sebagai tumpuan? 2. Nah, pintar. Jadi menggunakan 2 kaki. Kenapa materinya gerak meloncat? Sebetulnya materi ini itu bisa buat kalian pelajari karena besok kalau ada yang ingin atau cita-citanya ingin berkuliah di jurusan olahraga, jika kalian ingin kuliah di jurusan olahraga nanti ada tes keterampilan, ada tes praktek, dan salah satunya tes itu adalah yang kita pelajari hari ini, yaitu gerak meloncat tanpa awalan. Ya, langsung saja sudah tampilkan materi hari ini. Sudah kelihatankah materinya? Masa belum? Sudah. Ampun. Sudah. Oh ya, ini sudah ini. Kita akan membahas materi tentang atletik yaitu loncat tanpa awalan atau istilah lain disebut dengan loncat kata. Bahasa Inggrisnya itu frog jump. Frog itu kata, jump itu loncat. Jadi kata melompat tapi bukan itu kalau bahasa di karena tadi dibalik lah. Bukan kata meloncat tapi loncat kata gitu ya. Nah, aduh, membagongkan jadinya kayak gini ya. Dan lanjut. Materi berikutnya ketawa. Jadi kids atletik. Kids atletik itu adalah diambil dari kata dasar atletik. Nah, untuk atletik itu kan dipelajari di SMP, SMA ataupun kuliah. Jadi kalau di SD itu namanya kids. Kenapa kok ada tambahan kids? Kids itu untuk anak SD. Kenapa kok istilahnya kids atletik? Kok nggak atletik saja? Karena itu peralatan yang digunakan adalah modifikasi dari peralatan atletik sesungguhnya. Contohnya, di atletik sesungguhnya itu ada cabang melempar lembing
ada cabang melempar lembing. Kalau di kids atletik itu lembingnya diganti dengan turbo. Kenapa? Agar tidak berbahaya bagi kalian. Soalnya lembing asli itu adalah kayu yang ujungnya itu runcing, seperti bambu runcing itu tapi ukurannya kecil. Sedangkan kalau turbo itu terbuat dari plastik dan karet, jadi lebih aman. Seperti itu. Lalu di dalam kids atletik itu ada 4 gerak yang diperlombakan, atau 4 gerak, yaitu unsur berlari, melompat, meloncat, dan melempar. Gerak berlari ini dipelajari di kelas 4. Jadi kelas 4 itu berlari dan melompat. Kalau di kelas 5 yang kemarin itu adalah gerak melempar tebu. Kalau di kelas 6 adalah gerak meloncat atau loncat tanpa awalan yang akan kita pelajari hari ini. Nah ini, jadi pengertiannya kids atletik adalah perlombaan khusus anak sekolah dasar atau SD yang di dalamnya terdapat gerak berlari, melompat, meloncat, dan melempar. Tadi sudah unsurnya ada ini, unsur geraknya berlari, melompat, dan meloncat. Lalu kita menginjak tentang gerak meloncat dalam kids atletik. Kita membahas tentang loncat tanpa awalan atau loncat kata. Loncat awalan atau loncat kata digunakan sebagai tes masuk perguruan tinggi negeri untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Kenapa kok enggak otot kaki? Kenapa kok otot tungkai? Perbedaannya apa? Tungkai sama kaki itu perbedaannya apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ayo. Persamaan. Tungkai sama kaki itu perbedaannya apa? Ada yang tahu? Mbak Siva? Sama-sama di kaki. Mbak Tia? Ada di kaki. Kakinya diangkat. Nanti kakinya juga kecepet. Nah. Perbedaannya itu kalau kaki itu adalah bagian bawah atau pergelangan kaki sampai telapak kaki itu adalah kaki. Kalau betis itu adalah dari lutut, dari dengkul sampai pergelangan kaki, itu namanya betis. Tapi kalau dari dengkul atau lutut ke atas sampai ke pinggang, ke panggul, itu namanya paha. Kalau tungkai itu berarti menyeluruh dari pinggang ke bawah, dari paha, dengkul, betis sampai kaki, itu namanya tungkai. Jadi gerak meloncat dalam tanpa awalan ini berguna untuk mengukur kekuatan otot tungkai kalian. Lalu tekniknya gimana? Caranya gimana? Nah, ini ada yang pertama ini. Apa sih itu pengertian dari loncat tanpa awalan? Yaitu gerak tolakan menyerupai kata dengan menggunakan 2 kaki sebagai tumpuan. Itu adalah gerak meloncat tanpa awalan. Lalu, nah ini manfaatnya memperkuat otot paha. Jadi loncat tanpa awalan ini fungsinya yaitu memperkuat otot paha, lalu menambah power atau tenaga yang terdapat pada kaki. Jadi bagi kalian yang suka sepak bola, latihan ini, gerak meloncat ini bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan kalian. Jadi saat kalau tendangan kalian ingin keras itu ya bisa latihan ini. Lalu ada yang menguatkan daya tahan jantung. Selain berlari, melakukan gerak ini juga bisa menguatkan daya tahan jantung. Selain itu ada untuk meningkatkan kelincahan. Yang gerakannya sedikit lambat, agak lemot, seperti sinyal wifi tetangga. Nah itu kan bisa pakai ini. Ketawa lagi kok. Apa hubungannya? Jadi untuk gerakan kelincahan. Lalu caranya gimana? Nah ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama diingat-ingat, nanti tugas kalian yaitu membuat video tentang loncat tanpa awalan. Yang sudah nilai bukan jauhnya, melainkan tekniknya, terutama di gerakan awal dan gerakan akhir. Diingat-ingat. Posisi awal badan berdiri tegak, lalu kakinya itu dibuka selebar bahu. Bahu kalian, bukan bahunya Usdanang, bahu kalian. Lalu posisi tangannya itu rileks. Setelah kaki dibuka selebar bahu, badannya rileks, santai.
kalian melakukan squat. Squat itu seperti apa tuh? Squat itu seperti kalian sedang duduk, tapi duduknya itu nggak pakai kursi. Nah, itu namanya squat. Kalian seperti duduk di kursi, tapi nggak ada kursinya. Nah, itu namanya squat. Jadi posisi awal itu kaki lututnya ditekuk. Lalu yang posisi saat meloncat itu nanti arahnya bukan ke atas tapi ke atas dan ke depan. Ya, ingat-ingat arahnya ke atas dan ke depan. Lalu saat ini yang terakhir ini yang biasanya ini rata-rata terjadi kekeliruan atau kurang tepatnya itu di terakhir ini. Saat mendarat itu ingat-ingat posisi badan harus seimbang, tidak bergeser, dan kakinya ditekuk, lututnya ditekuk. Ingat-ingat, badannya nggak goyah, tidak bergeser dari tempat kalian mendarat, dan kakinya ditekuk. Biasanya kan setelah mendarat itu kaki ditekuk, tapi badannya goyang. Nah, itu mendarat apa tiktokan itu jadi ya. Jadi posisi badan harus seimbang, ya nggak boleh geser. Jadi misal mendarat kalian di titik A, ya di titik A situ nggak boleh geser satu langkah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang nggak boleh. Tapi harus di situ. Nanti udah nang kasih contoh videonya. Itu tadi adalah materi. Lalu tugasnya, nah tugasnya ini membuat video tentang gerak loncat tanpa awalan. Pak Husdanang tadi apa namanya itu tahu tugas-tugas kalian itu wah ya, kasihan ini udah kasih tugas apa enggak? Sebetulnya udah kasihan, tapi ya harus dikasih tugas. Ya dikasih tugas. Nah, untuk mengumpulkannya besok nggak apa-apa, dikumpulkan besok jam 9 malam terakhirnya. Ya dikumpulkan besok jam 9 malam. Saudara sebetulnya kasihan, tapi ya kasihan, tapi ya kasihan. Tapi ada tugas ya, bukan itu ya. Lalu ini udah tampilkan videonya sebentar. Bentar. Kumpulnya besok loh. Iya, terakhir mengumpulkannya besok terakhir. Kalau dikumpulkan sekarang juga apa-apa. Kalau besok juga apa-apa. Ya. Oke, bentar. Videonya, wah, ketemu lagi nih, harus danang ini. Lanjut, videonya sebentar. Saya tampilkan. Ini adalah video dari gerak meloncat tanpa awalan. Mana video ini? Gila. Kelihatan? Nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Dereng. Sampun. Nah, ini. Jadi ini video gerak loncat kata di. Nah, relax, badannya relax. Nah, saat awal itu seperti lututnya ditekuk. Ini untuk menunjang arah loncatan kalian. Lalu tek. Nah, saat mendarat seperti ini, posisinya mendarat di sini nggak boleh geser, nggak boleh goyah, lututnya ditekuk. Lihatan ini nggak geser sedikit pun ini. Hup. Nah, di situ. Nah, nggak boleh. Nah, seperti itu. Jangan ulangi lagi videonya. Jangan dilihat botaknya ya. Lihat pencatannya aja. Ini bukan Deddy Kobuser ini. Nah, itu tadi adalah videonya. Ingat yang jangan nilai nanti bukan arah atau loncatan kalian itu panjang atau enggak, tapi gerakannya ya. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan, bebas.
Kalau nggak ada, Ustaz Danang yang bertanya. Wah, Mbak Aya, silahkan bertanya apa, Mbak Aya? Nah, Jadi Aduh, keprank Ustaz Danang. Karena tanya ya, Ustaz Danang tanya pada Mas Indonesia, Mas Nathan, Mas Nathan. Ya Allah, Mas Nathan. Mas Syair dulu aja, wes. Duh, Mas Nathan dulu. Oh, Mas Nathan dulu ya, wes. Mas Nathan. Nggak bisa, Mas Radit. Mas Nathan, pertanyaannya, perbedaan dari melompat dan meloncat itu apa? Wah, Melompat menggunakan satu kaki, meloncat menggunakan dua. Wah, pintar. Sekarang Mas Syair, tadi disebutkan Mas Nathan tentang perbedaan gerak melompat dan gerak meloncat. Sekarang sudah tanya persamaan dari gerak melompat dan meloncat itu apa? Sebutkan satu saja. Sebetulnya ada 3. Sebutkan satu saja. Apa? Persamaan gerak melompat dan meloncat. Persamaannya apa? Sama-sama melayang di udara. Nah, benar Mas Radit. 1, melayang di udara. Bagi ada 3. Ada 3. Wah. Sama bergerak. Ya, semuanya itu bergerak, Bang. Pohon pun bergerak. Sama-sama Wah, yo. kaki. Sama-sama menggunakan kaki sebagai tumpuan. Apalagi satu lagi. Sama-sama titik-titik. Sama-sama Mas Yayan mana ini, Mas Yayan? Yang terakhir sama-sama apa? Mungkin ada yang lain tahu, Mbak Ladisya. Sama-sama olahraga. Ada 3. Ada. Ini ada 3. Menguatkan otot kaki. Menggunakan kaki sebagai tumpuan. Sebagai tumpuan, melayang di udara. Sama satunya apa, Mbak Ladisya? Atau Mbak Naura? Atau Mbak Ya. Nah, itu namanya gerak Motor. Nah, jadi persamaan dari gerak meloncat dan melompat itu ada 3. Sama-sama merupakan gerak lokomotor atau berpindah tempat, sama-sama merupakan gerak sama-sama menggunakan kaki sebagai tumpuan, dan sama-sama ada saat melayang di udara. Mbak Siva, Mbak Mbak Ayah, pertanyaannya sudah. Kelas sebelah Mbak Tigo. Lah ini piring apa ini? Halo Us, sinyalnya agak ngelek Us. Halo Us, lampu mati lagi kah? Lampu mati lagi kah? Us. Kok lah pas saya lanjut. Mas saya lagi uncel. Lanjut. Kondi mana? Ada yang Mas. Kondi ya Mas Yan. Wah, Mas Hayan. Nah ini tanya Mas Hayan. Mantap. Mas Hayan. Mantap. Manfaat satu saja manfaat dari melakukan gerak meloncat tanpa awalan. Dapat memperkuat otot kaki. Satu saja, Mbak Siva, Mbak Ayah. Mbak Ayah. Mbak Ayah, apalagi? Menguatkan daya tahan jantung. Mbak Ayah, ya Allah. Dong, ini. Mas Radit ganti Mas Mbak Ayah. Apalagi? Mas Ayah. Mbak, ini siapa? Lupa. Bentar. Mas Gemilang. Apa Mbak? Mbak Anu ini, Mbak Mustika ini. Mbak Seva, apalagi Mbak Seva? Ini siapa? Aduh, lupa. Astagfirullahaladzim. Mbak Si Roger. Mbak Si Roja. Mbak Siva toh.
Mbak Mustika. Mbak Mustika. Pertanyaan terakhir. Ini nanti kan tugas kalian membuat video ya. Dan udah nang bocorkan besok kalau ada tes keterampilan, tes praktek PJOK untuk nilai ijazah, salah satu tesnya adalah ini. Yang dinilai bukan jaraknya tapi gerakannya. Dan satu lagi, besok ada saatnya kalian udah nang ajari cara menghitung denyut nadi kalian, dan denyut nadi kalian itu kategorinya apa nanti ada tak ajari besok. Caranya enggak pakai ini, enggak pakai gini, pakai cara lain ada. Dan bisa dilakukan di mananya aku pakai setrum iki, aduh. Pakai setrum, pakai kedok terus biar tahu. Pertanyaan terakhir. Lagi mantan dokter. Sebutkan Mantan. Bukan? 2 cabur dalam kids atletik. 2 apa? Hah? Caper. 2 apa? 2 cabang olahraga yang masuk kids atletik. Ada lempar lembing, ada lempar turbo, ada anak-anak, ada loncat. Meloncat. Kalau berlari itu biasanya lari apa? Kalau di atletik? Lari jogging. Lari estafet. Nah, lari estafet ada, lari jarak pendek atau lari cepat juga ada. Kalau lari jogging itu olahraga sore atau olahraga pagi, Mas Hayan. Olahraga siang jogging itu. Wah. Ya, itu Mael. Yang gini-gini itu siapa tuh yang gini-gini itu? Mbak Aira. Oh. Ya, itu adalah materi-materinya kids atletik itu adalah materi kids atletik itu singkat. Jadi lanjutan dari materi kelas 5 kemarin. Untuk minggu depan kalian ada soal ulangan, soal PH. Untuk soal PH-nya sedang ambil dari rangkuman materi yang ada di itu di WA itu yang sudah Nang kirimkan itu ya. Sebelum sudah Nang mengakhiri pembelajaran kali ini, pesannya Usdanang tetap olahraga, walaupun kalian di rumah tetap olahraga. Boleh nggak kalau nggak olahraga? Tetap olahraga, sholatnya, ibadahnya jangan lupa, makannya yang teratur, istirahatnya yang cukup, sama jaga kesehatan kalian. Soalnya kesehatan itu mahal harganya untuk musim-musim kayak gini itu. Jadi kalian sehat itu bersyukur. Yang penting itu bersyukur. Jadi walaupun kalian nggak punya uang, kayak Usdanang ini, yang penting bersyukur, tetap sehat ya. Jangan nangis toh, nggak nangis. Ya, itu pesannya Usdanang hari ini. Kita berdoa dulu sama-sama. Istidadah doa wa bismillah salasa dipimpin masyair. Berarti terangkanlah tung. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tugasnya kumpulkan besok. Jana kasihan sama kalian, tugasnya buat. Iya, kurang. Gak ada tugas yang les. Tenang sama Jana nanti kalau kurang nggak apa-apa, udah tambah tugasnya. Ya, terus jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Main hardcore dulu. Udah. Main hardcore dulu. Udah. Main hardcore dulu. Udah.